Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Beberapa saat kemudian, Tanyun pulih dari cederanya, keluar dari pagoda Lingxiao sambil tersenyum, dan muncul di puncak gunung. Tuan, rumah Raja Dewa mana yang harus kita kunjungi dulu? Yisan bertanya. Tanyun menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan mata muram, orang yang paling banyak menghabisi bawahanku adalah Raja Dewa Ganlu. Jadi, ayo kita pergi ke kota Dewa Ganlu dulu. Kemudian, Tanyun membiarkan Yisan memasuki pagoda Lingxiao. Setelah menyingkirkan pagoda, Tanyun menaiki perahu dan terbang keluar dari pegunungan. Di masa lalu, Tanyun adalah Hongmeng Supreme, jadi dia cukup akrab dengan alam Dewa Xingtian. Dengan kecepatan perahu, dia bisa mencapai kota Dewa Ganlu hanya dalam 3 tahun. Musim berganti, 3 tahun telah berlalu. Malam semakin gelap, dan hujan lebat menyelimuti kota Ganlu. Di balik tirai hujan, seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan menuju gerbang kota, selangkah demi selangkah. Siapa lagi kalau itu bukan Tanyun? Di kedua sisi gerbang kota, berdiri puluhan ribu prajurit. Salah satu jenderal terkemuka memandang Tanyun, dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat ranah Tanyun, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, tolong tunjukkan identitas untuk memasuki kota." "Baiklah." Ketika Tanyun menjawab, cahaya merah aneh melintasi matanya, dan jenderal itu tercengang saat bibir Tanyun bergerak tanpa suara. Suara yang tak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benak jenderal itu. "Buka gerbang kota, lalu lupakan apa yang kamu lihat." Setelah jenderal mengangguk, dia berbalik dan berkata, "Buka gerbang kota." Segera seorang prajurit membuka gerbang kota. Tanyun dengan tenang terbang ke gerbang kota dan menghilang ke langit malam. Setelah 1 jam, Tanyun mendarat di luar istana Raja Dewa. Tanpa menunggu kedua penjaga itu berbicara, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan keduanya. "Katakan padaku, apakah Raja Dewamu ada di mansion?" Meskipun Tanyun tahu bahwa Raja Dewa Ganlu seharusnya berada di benteng perbatasan alam Dewa Xingtian, namun untuk amannya, dia tetap harus bertanya dengan jelas. "Tidak di sini." Kedua penjaga itu berkata serempak. Tanyun bertanya, apakah ada orang di atas ranah Raja Dewa tingkat 4 di mansion? "Tidak ada." Kedua penjaga itu tampak kusam. Tanyun mengeluarkan pedang dan langsung melewati alis kedua penjaga. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan segera penghalang kedap suara dipasang di langit di atas istana Raja Dewa yang besar. Mata Tanyun berbinar dengan cahaya merah yang sangat mempesona. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng, memegang pedang, dan melangkah ke gerbang istana. Pada saat ini, terdengar suara melengking dari sisi kiri Tanyun, dan Tanyun tiba-tiba menoleh, melihat ratusan penjaga memegang tombak. Mereka datang dengan agresif. Detik berikutnya, ratusan penjaga yang berpatroli melihat mata Tanyun. Mereka merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Tanyun memegang pedang, dan dengan memutar pergelangan tangannya, ratusan sinar pedang tipis bermekaran, menembus tengkorak ratusan penjaga. Dengan raungan panjang dari Tanyun, Yisan keluar dari udara tipis dari sisi Tanyun. Mereka mulai menghabisi keluarga Raja Dewa Ganlu. Sesaat kemudian, lebih dari 30.000 orang di istana terbunuh. Tanyun menjarah batu Gyo ilahi. Setelah itu, dia berlari menuju timur laut rumah Raja Dewa Ganlu. 1,5 jam kemudian, 300.000 orang tewas saat Tanyun menghabisi musuh. Sisa jiwa dan darah musuh menembus alis Tanyun dan ditelan jantung Hongmeng. Setelah sisa-sisa jiwa dan darah ini memasuki istana, mereka diserap oleh Yuyan yang berbaring di sofa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berita kehancuran istana Raja Dewa dan keluarga Ganlu menyebar. Penguasa kota Hongyi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil dan buru-buru mengirim orang ke perbatasan alam Dewa Xingtian untuk memberitahu Raja Dewa Ganlu. Setengah tahun kemudian, kota Dewa Luokang dihancurkan, dan lebih dari 40.000 orang di mansion tersebut tewas. Pada saat yang sama, tidak satu pun dari 500.000 orang Raja Dewa Luokang yang selamat.
dalam 9 tahun berikutnya. Keluarga Raja Dewa Wei Chen, Raja Dewa Dong Hong, Raja Dewa Masa, Raja Dewa Long Xiao, Raja Dewa Sise, Raja Dewa Feng Chong, dan Raja Dewa Jianghu semuanya dihabisi. Pembantaian 9 keluarga Raja Dewa kini telah menyebar ke seluruh alam dewa Xingtian. Untuk sementara, orang-orang panik dan mereka semua berspekulasi siapa yang begitu gila. Pada saat yang sama, di alam dewa Xingtian, di kehampaan timur, terdapat kuil yang ditangguhkan dengan total 906 kuil. Awan dan kabut mengalir perlahan di sekitar kuil seperti air yang cukup indah. Salah satu kuil yang menonjol dari yang lain adalah kuil Xingtian. Kuil ini adalah tempat di mana Changsun Xuanqi tinggal. Pada saat ini, di kuil auranya sangat menekankan. Di atas aula utama, duduk Changsun Xuanqi. Di kedua sisi aula di bawah, berdiri 180 Raja Dewa. 9 orang di depan adalah 9 Raja Dewa utama. Changsun Xuanqi bangkit perlahan dari tempat duduknya, berdiri dengan langsing, wajahnya yang cantik penuh dengan amarah, dan dia berkata dengan dingin, "Sekarang, iblis wilayah luar tidak akan menyerang alam dewa Xingtian untuk saat ini. Supreme ini ingin kalian berusaha sekuat tenaga untuk menangkap si pembunuh, dan pastikan untuk membawa si pembunuh ke pengadilan." 180 Raja Dewa berkata serempak. Bawahan patuh. Changsun Xuanqi berkata, Supreme ini akan pergi ke alam dewa Si Yuan secara langsung, mencoba mengundang Si Yuan Supreme untuk datang dan menggunakan teknik deduksi besar. Semua orang mundur dan meninggalkan kuil. 9 Raja Dewa lainnya berkumpul, dan wajah semua orang penuh dengan kesedihan. Setiap kali memikirkan kematian tragis anggota keluarga dan klan, dan pembunuhnya masih belum ditemukan, hati mereka sangat sakit. Waktu berlalu seperti anak panah. 3 bulan kemudian, di alam dewa Si Yuan, seorang pemuda tampan berjubah putih datang ke gerbang kota. Jenderal dewa yang menjaga kota mengepalkan tinjunya ke arah Tanyun. Lalu dia berkata, "Ternyata itu Tuan Muda Jing, murid langsung Ling Xia Tianjun. Aku tidak tahu mengapa kamu di sini." Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ada yang harus kulakukan, datang dan menemui Tuan Shuing Tianjun." "Baiklah Tuan Jing, silakan masuk." "Terima kasih." Tanyun menangkupkan tangannya terbang ke kota dewa Si Yuan dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada awalnya, setelah Tanyun membasuh darah anggota keluarga dan klan dari 9 Raja Dewa yang berada di alam dewa Xingtian, dia membawa Yisan kembali ke alam dewa Hongmeng. Kemudian, Tanyun pergi ke kota dewa Si Yuan. Tanyun tahu bahwa kasus berdarah yang dia buat pasti akan menimbulkan sensasi di alam dewa Xingtian. Xingtian Supreme kemungkinan besar akan datang ke alam dewa Si Yuan, meminta putrinya atau Si Yuan Supreme untuk mengambil tindakan. Tujuan Tanyun kali ini untuk mencari putrinya dan bersekongkol melewati krisis itu. Shuing Tianjun sedang mundur dan berlatih. Saat ini, dia mendengar suara seorang wanita penuh hormat dari luar kuil. "Tuan Tianjun, seseorang sedang mencarimu." Shuing Tianjun mengangkat alisnya. Bukankah Tianjun ini mengatakan bahwa tidak boleh diganggu selama retreat? Segera, suara hormat seorang wanita terdengar dari luar aula lagi. "Laporkan kepada Tuan Tianjun, orang di sini adalah Jing Yun, murid langsung Ling Xia Tianjun." Tidak menunggu pelayan di luar aula untuk berbicara, Shuing Tianjun berkata sambil tersenyum, "Cepat dan undang." Gadis pelayan menerima perintah dan pergi. Ayah ternyata ada di sini. Shuing Tianjun bangun dengan gembira, berubah menjadi bayangan, dan terbang keluar dari kuil sampai ke pavilion VIP. Tak lama kemudian, pelayan membawa Tanyun ke ruang VIP. Shuing Tianjun berkata dengan ringan kepada pelayan, "Kamu bisa pergi dulu." Ketika pelayan pergi, lengan giok Shuing Tianjun menjentik dengan lembut, dan segera pintu kuil ditutup. Shuing Tianjun dengan senang hati memeluk Tanyun. "Putri ayah yang berharga, apakah kamu merindukan ayahmu ini?" "Ya, benar." Shuing Tianjun meninggalkan pelukan Tanyun. Matanya menjadi berbentuk bulan sabit sambil tersenyum. "Ayah, mengapa kamu ada di sini? Apakah ibu ikut bersamamu?" "Tidak, ibumu masih berlatih." Tanyun menyembunyikan senyumnya. "Ayah sedang mencarimu, dan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu." "Ayah, katakan," kata Shuing Tianjun. Tanyun berkata, 9 Raja Dewa dari alam dewa Xingtian sedang menjaga perbatasan, dan ayah menghabisi keluarga mereka semua.
Menurut ayah, Xing Tian Supreme kemungkinan akan datang ke Xiyuan Supreme untuk melakukan teknik deduksi besar guna menemukan pembunuhnya. Mendengar kata-kata tersebut, Su Ying-tiansun mengangguk dan berkata, "Putrimu mengerti. Ayah ingin membiarkan aku mengambil inisiatif untuk menggantikan Xiyuan Supreme pada saat itu dan pergi ke Amdewa Xingtian untuk melakukan teknik deduksi besar dan menyembunyikan bahwa kamu adalah pembunuhnya." "Ya, itulah yang ayah maksud," kata Tan Yun. Su Ying-tiansun berkata, "Ayah jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Setelah mengatakan ini, Su Ying-tiansun tampak cemas. "Ayah, kamu hanya Raja Suci tingkat 4 sekarang ini. Aku mengkhawatirkan dirimu." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku punya dendam, sehingga aku harus membalas dendam. Selain itu, kamu adalah kartu andalan terpenting bagi ayah. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, ayah tidak ingin kamu ikut terlibat." Pada saat ini, pelayan yang pergi sebelumnya datang di luar dan berkata dengan hormat, "Tuan Tianjun, Tuan Xiyuan Supreme mengirim seseorang untuk mengirim pesan bahwa Xing Tian Supreme akan datang." Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Putriku, Changsun Xuanqi datang sangat cepat, tapi untungnya ayah datang tepat waktu. Jika tidak, begitu Xiyuan Supreme pergi ke Amdewa Xingtian, konsekuensinya tidak terbayangkan." Su Ying-tiansun berkata, "Ayah, kamu tunggu aku sampai aku kembali." "Tidak," Tan Yun berkata, "sudah lama sekali sejak aku meninggalkan kota militer Qingtian. Jika aku tidak kembali, Raja Dewa Baicheng dan yang lainnya akan khawatir." Su Ying-tiansun memutar matanya dan berkata, "Apakah Raja Dewa Baicheng yang khawatir? Atau apakah istri ayah yang khawatir?" Tan Yun terbatuk ringan dan canggung. "Ayah, aku sedang bercanda." Su Ying-tiansun tersenyum. "Baiklah, ayah, jika kamu punya waktu di masa depan, ingatlah untuk membawa ibu menemuiku." Tan Yun tersenyum dan berjalan keluar dari aula bersama Su Ying-tiansun. Kemudian, Tan Yun datang ke aula teleportasi dan memasuki gerbang menuju alam Dewa Hongmeng. Sesaat kemudian, Su Ying-tiansun melangkah selangkah demi selangkah dan memberi hormat kepada Xiyuan Supreme. Murid melihat guru. Segera dia melihat Changsun Xuanqi. Dia dengan hormat berkata, "Junior telah melihat Xing Tian Supreme." Changsun Xuanqi mengangguk. Pada saat ini, Xiyuan Supreme memandang Su Ying-tiansun dan berkata, "Yinger, dalam beberapa tahun terakhir, 9 Raja Dewa dari Amdewa Xingtian telah mati. Aku memintamu untuk datang ke sini karena kamu harus mengikuti Xing Tian Supreme untuk membantu menangkap pelakunya." "Murid ini patuh," kata Su Ying-tiansun dengan hormat. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian, di kota militer Qingtian, "Kami telah melihat Tuan Mudajing," kata penjaga kota dengan hormat. "Ya, jangan terlalu sopan." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, apakah sesuatu yang besar telah terjadi di Amdewa Hongmeng kita tahun ini?" "Ya," jenderal itu berkata. "Tuan Mudajing, kamu tidak tahu bahwa dalam beberapa ratus tahun banyak pembunuhan. Sungguh kematian yang menyedihkan." Mendengar hal itu, Tan Yun berpura-pura kaget. "Itu menakutkan sekali. Di mana pembunuhnya? Apakah kamu sudah menangkapnya?" "Tidak." Setelah jenderal menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tuan Mudajing, lebih dari 30 tahun yang lalu, Mu Zentiansun mendatangimu. Saat kamu tidak di sini, dia sepertinya tinggal di kota militer Qingtian." Mendengar ini, pikiran Tan Yun tertuju pada penampilan Mu Zentiansun yang sedingin es dan bersih. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Di mana kakak perempuanku sekarang ini?" "Di istana para dewa." "Baiklah, aku mengerti." Tan Yun menjawab dan terbang ke langit sambil tersenyum dan terbang menuju gunung ilahi Qingtian. Dalam perjalanan menuju penerbangan, Tan Yun memikirkan Mu Zentiansun dan senyum muncul di wajah tampannya. Tan Yun masih memiliki kesan yang baik terhadap Mu Zentiansun. Tidak hanya cantik, tapi juga baik pada dirinya sendiri. Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun naik ke puncak gunung ilahi Qingtian dan muncul di luar istana Raja Dewa. Setelah menyapa prajurit dewa yang menjaga rumah, Tan Yun memasuki rumah Raja Dewa dan bertanya kepada seorang pelayan, "Di mana kakak perempuanku sekarang?" "Melaporkan kepada Tuan Mudajing, Tuan Mu Zentiansun sekarang berada di aula VIP." Setelah mendengarkan ini, Tan Yun datang ke aula VIP, langsung masuk
dan berteriak sambil tersenyum. "Kakak senior, adik kecil, kamu akhirnya kembali." Dengan suara yang dingin dan menyenangkan, Mu Sentiansun yang cantik dan tak terlukiskan muncul di aula dari lantai 2, berdiri ramping di depan Tan Yun. Cahaya dingin tiba-tiba muncul. Pedang telah ditembakkan, dan sebelum Tan Yun bisa bereaksi, dia merasakan kesemutan di tenggorokannya. Mu Sentiansun yang sangat dingin memegang pedang, dan ujung tajam pedang itu menusuk kulit leher Tan Yun. "Senior, apa yang kamu lakukan?" Tan Yun mengerutkan kening, dan keringat dingin muncul di dahinya. Lawannya layak di ranah Tianjun tingkat 1. Tan Yun tidak bisa bereaksi sama sekali dengan kecepatan pedangnya. Mata Mu Sentiansun menjadi semakin dingin. "Apa yang akan aku lakukan? Kamu belum tahu." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu dan sungguh membagongkan. Nanti kita lihat ya, bakal jadi musuh atau teman ini Mu Sentiansun. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.